Assalamualaikum Bu Ulfa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ije, selamat pagi. Baik, sebelumnya sesi ini kita mulai. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Ulfa. Bisa atau tidak Bu Ulfa? Monggo Bu Ije. Baik Bu Ulfa. Bu Ulfa, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang di bagian mana nanti dari Bu Ulfa? Iya Bu, jadi saya ingin lebih fokus ya Bu pada kompetensi tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot ketika saya melakukan coaching Bu. Baik, nanti kita fokus pada pertanyaan berbobot dan presence ya Bu Ulfa. Terus bagaimana yang nanti Bu Ulfa inginkan untuk saya amati secara langsung? Saya ingin Bu Ida mengamati bagaimana saya ketika pelaksanaan coaching saya menjaga kehadiran saya di depan kunci tentunya dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan, apakah memang pertanyaan yang saya ajukan itu sudah menggali lebih dalam kepada kunci dan sudah memberikan pertanyaan terbuka apa belum dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kalau begitu menurut Bu Ulfa dalam menilai diri sendiri atau presence dan pertanyaan yang berbobot tadi, apakah akan kita kembangkan itu yang bagian mana ya Bu Ulfa? Sebenarnya ini Bu ya, saya tuh kan merasa sudah cukup sudah bisa hadir penuh gitu Bu. Tetapi kadang saya itu merasa masih kurang juga dalam mengajukan pertanyaan yang bisa membawa kunci untuk merefleksikan diri dan lebih menggali lagi pertanyaan, jadi kuncinya bisa lebih mendalam lagi Bu gitu. Bagus. Kalau begitu harapan dari observasi ini nanti yang akan kita lakukan bersama itu seperti apa Bu? Harapan dari saya ya Bu tentunya bisa mendapatkan masukan tentunya dari Bu Ida, masukan yang konkret tentang bagaimana cara saya meningkatkan kualitas pertanyaan saya, kemudian menjaga kehadiran penuh saya terhadap kunci dan dalam hal saya memberikan pertanyaan yang berbobot dengan lebih efektif lagi. Baik, saya akan mencatat hal tersebut ya Bu Ulfa, dan nanti saya akan memberikan umpan balik setelah sesi ini. Dan nanti kan Bu Ulfa bercoaching dengan Pak Yusuf ya, dan silahkan melaksanakan coaching tadi seperti itu ya Bu Ulfa. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ulfa, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Yusuf, selamat pagi Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya? Baik, tapi ya gelisah Pak sebenarnya. Kenapa kok gelisah? Iya, ada kegelisahan saya nih Pak. Anak saya itu di kelas, saya tuh punya murid Pak yang lumayan troublemaker gitu loh Pak di kelas. Iya. Banyak sekali korban yang ada di kelas. Entah itu dari pembulian verbal, fisik, itu tuh ya kasusnya seperti itu Pak. Ya ini Pak permasalahan saya. Baik Bu, terima kasih atas sudah mau mempermasalahkannya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam sesi hari ini Bu? Ya, tentunya saya ingin dapat solusi ya Pak dari permasalahan saya ini. Pengen dapat pencerahan gitu Pak. Baik Bu, masalah tentang anak tadi Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini ya Pak, saya tuh ada perencanaan untuk ini komunikasi dengan orang tua tentunya, gitu ya. Kemudian pendekatan Pak, pendekatan sama anak tersebut dan pendekatan juga sama anak-anak yang jadi korbannya itu, karena dia merasa si anak tadi itu dia merasa terbuli gitu. Jika tadi pemahaman Ibu terhadap orang tua dan sebagainya itu jika mengalami hambatan, apa ada solusi lain Bu? Gini, saya ingin mencoba komunikasi lebih intens gitu ya Pak ya sama orang tua, karena memang kebetulan hambatan saya itu orang tuanya itu agak ini ya Pak ya, mohon maaf dalam tanda kutip keras kepala juga, karena beliau
sibuk sekali, dua-duanya itu kan memang seorang dokter ya Pak ya. Iya. Kemudian waktunya ya, waktu kita ketemu itu susah. Jadi apa namanya, untuk balas WA itu juga lama gitu. Mungkin lebih ke depannya ketika menjemput atau apa itu saya bisa istilahnya apa namanya, menemuinya gitu untuk bicara sebentar gitu. Nah, dengan metode yang Ibu sampaikan itu, kira-kira yang menjadi prioritas Ibu itu ataupun punya kekuatan Ibu itu dalam pemahaman kepada orang tua itu apa? Gini, ya kebetulan juga saya itu kan sudah lama ya Pak ya ngajar di tempat saya yang sekarang, kurang lebih hampir 13 tahun Pak saya di sana. Jadi kebetulan juga anak-anak yang bermasalah seperti itu, saya tahun kemarin ada kasus tapi nggak se ekstrim ini gitu, makanya saya agak ini juga ya, agak pusing juga. Masalah ini terlalu menurut saya berat sekali dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya berkeyakinan bahwa kan saya pasti dikasih amanah gitu ya dari sekolah, otomatis saya diberi kepercayaan untuk menangani kelas yang troublemaker. Ini kan sudah kelas 5 Pak, dan kasus ini ternyata dari kelas 1 gitu, belum tertangani gitu Pak. Berarti jadi dengan kekuatan Ibu, dengan ibaratnya sudah berpengalaman yang lebih lama, jadi hambatan itu juga bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya? Ya semoga saja ya Pak ya itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Memang harapan saya sih memang selesai gitu Pak. Jadi saya udah plong gitu, nggak ada kasus-kasus yang ya sewajarnya lah gitu, anak-anak kan masih SD gitu Pak. Kira-kira rencana untuk strategi Ibu tadi itu bisa dikerjakan itu segera atau gimana? Ya semaksimal mungkin ya, dan secepat mungkin ya, minggu inilah paling tidak saya sudah bisa ketemu sama orang tua itu tadi gitu. Terus kalau untuk meyakinkan anak-anak yang di kelas itu juga akan lebih saya sering laksanakan. Kalau perlu kayak keyakinan kelas yang kurang sesuai itu saya tambahkan seperti itu Pak. Nah, itu bagus sekali Bu. Terus untuk komitmen sendiri Bu setelah ini setelah proses ini komitmennya apa? Ya untuk komitmen kedepannya saya lebih ini ya ke anak-anak ya Pak ya, lebih pendekatan, kemudian tidak menunda lagi. Kalau ketika ada suatu permasalahan yang memang harus segera saya selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Nah, untuk menjaga komitmen ini, kira-kira Ibu punya pandangan tidak untuk siapa yang terlibat dalam menjaga komitmen itu? Tentu ya Pak ya, saya ingin melibatkan yang jelas kepala sekolah ya, itu pasti terlibat. Kemudian kalau di tempat saya dia namanya Waka Kesiswaan Pak, tuh saya akan lebih intens komunikasi dengan Waka Kesiswaan. Ada juga teman-teman yang lainnya juga kan pasti merasakan ketika ngajar di kelas saya itu juga merasakan kejadian yang sama. Baik, bagus sekali Bu. Dengan berbagi praktek juga kita koordinasi dengan tim manajemen ya, baik dari sekolahan maupun sama rekan sejawat, itu bisa mendukung kita dalam melaksanakan apa yang kita inginkan ya. Semoga dari percakapan ini Ibu bisa lebih plong lagi. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak Yusuf. Ini udah agak ini ya, kita sudah ngobrol sama Pak Yusuf udah agak gajalan-gajalan di hati, kemudian ada pandangan-pandangan juga ya, pencerahan itu. Semoga doanya Pak Yusuf permasalahan di kelas saya ini cepat teratasi, dan terima kasih sekali Pak Yusuf mau menyempatkan waktu ngobrol dengan saya seperti ini. Mungkin kita lebih bisa sering ngobrol ya Pak kalau saya ada masalah-masalah yang lain gitu. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga tunggu nanti konfirmasi masalah sudah terselesainya masalah Ibu itu tadi. Oke. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Ulfa. Sekarang mari kita lanjutkan dengan bercakap
cakap praska, supervisi gitu ya. Bu Ulfa menilai diri sendiri atau performa dalam kompetensi tadi itu seperti apa? Gini Bu, saya merasa tadi sudah cukup baik ya Bu ya, menjaga kehadiran. Tetapi saya tuh merasa masih lebih harus lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam kepada kucingnya Bu. Menurut Bu Ulfa, apa yang membuat Bu Ulfa menilai demikian? Saya merasa ini sudah dapat memberikan ruang bagi koci untuk berbicara. Tetapi beberapa pertanyaan saya itu tadi saya merasa kurang menggali lagi Bu, lebih dalam perasaan dan pemikiran kucing. Kalau begitu tuh tadi menurut Bu Ulfa ya, kalau menurut saya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ulfa? Dipersilakan Bu, dengan senang hati. Ya, dari hasil amatan saya tadi pada saat mendengarkan koci berbicara tentang permasalahan siswa yang kurang tertarik dalam pembelajaran tadi ya Bu Ulfa, Bu Ulfa sudah menunjukkan perhatian yang penuh dan memberikan respon yang tepat pada koci tadi, dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi. Dan bagaimana pendapat Bu Ulfa mendengar hal ini tadi yang saya sampaikan? Terima kasih Bu masukannya, terima kasih. Saya sangat senang mendengar pendapat dari Bu Ida. Kalau tadi kucing yang sudah saya lakukan dengan Pak Yusuf sudah baik. Tetapi tetap masih ada masukan sedikit ya Bu Ulfa ya. Ya, saya juga tadi melihat hal yang masih bisa dikembangkan, yaitu misalnya tadi saya melihat Bu Ulfa mengajukan pertanyaan tentang metode pengajaran agar metode tadi berjalan dengan baik perlu dicoba oleh koci ya. Dan saya mengamati Bu Ulfa cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup seperti itu, dan sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya pertanyaan tersebut lebih terbuka dan Bu Ulfa lebih menggali lebih dalam lagi, masih bisa digali lebih dalam lagi. Seperti itu tadi penilaian saya. Menurut Bu Ulfa bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Ya setuju sih, memang terkadang saya tuh agak ini ya Bu ya, sulit untuk mengajukan pertanyaan yang memang benar-benar menggali lebih dalam seperti itu Bu. Makasih ya Bu masukannya. Ya sama-sama, mohon maaf ya Bu Ulfa. Tidak apa-apa, itu Iya. justru malah masukan yang baik, masukan positif buat saya lebih baik lagi. Kalau begitu baik, diskusi kita ini apakah yang sudah terbayang nanti Bu Ulfa lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau kemampuan Bu Ulfa di area tersebut? Ya Bu, saya pikir saya perlu sering berlatih ya Bu ya, dalam merumuskan pertanyaan terbuka dan memancing kucing untuk lebih mendalam lagi perasaannya Bu. Dan mungkin saya juga cari ini ya Bu ya, beberapa referensi, kemudian sering komunikasi dengan rekan sejawat, atau cari pertanyaan yang memang bisa membantu saya dalam kemampuan ini Bu. Bagus, kalau gitu kapan ya Bu, atau kapan dan di mana Bu Ulfa akan melakukan semua itu? Tentunya di sekolah Bu ya, saya menunggu waktu yang tepat, mungkin dikala yang memang tidak ada rapat guru atau apa yang memang saya mencari free-nya guru. Saya akan mulai minggu-minggu ini Bu, insya Allah ketika semua agenda yang dari sekolah itu memang sudah terselesaikan, ya paling nggak ada 30 menitan lah Bu saya melakukan praktek ini. Saya juga akan meminta bantuan teman yang sesama guru ya untuk menjadi kucingnya tadi dalam hal ini, dan saya akan meminta umpan balik ya, feedback dari mereka untuk kemajuan saya dalam kemampuan kucing Bu. Bagus sekali ya Bu Ulfa, saya akan mencatat atau si pengembangan minggu ini dan akan saya tulis di form supervisi akademik, sehingga nanti kita bisa melihat perkembangan yang Bu Ulfa lakukan untuk selanjutnya. Seperti itu ya Bu Ulfa. Terima kasih sekali, malah Bu Ida sangat membantu saya banyak ya. Saya merasa ini mendapatkan banyak masukan ya, dari masukan yang berharga dari Bu Ida, dari proses pengembangan diri saya ini gitu Bu. Terima
kasih Bu Ida. Ya sama-sama Bu Ulfa, semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat gitu ya Bu Ulfa ya. Iya. Dan kita bisa Bu Ulfa bisa mengembangkan kompetensi coachingnya dengan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ida. Terima kasih waktunya, terima kasih masukan dan ilmunya. Bermanfaat